Oke guys, balik kita di Oke, OPW Obrolan para wibu. Henshin. Ya. Sekarang ngebahas Kamen Rider lagi ya. Kamen Rider. Cuma kalau ini lebih spesifik ngebahas Kamen Rider yang paling baru dan kita bakal review per episodenya kayak gimana nih. Setuju. Komentar Anda ya. Iya, betul. Kenalkan Kamen Rider Zetsu. Iya, nggak maksud tuh bener sih ya. Bener sih. Emang terinspirasi. Bacanya tuh apa sih? Z apa? Zetsu apa Z gitu. Kalau misalkan pelafalan Jepangnya Zetsu. Zetsu. Pelafalan kan orang Jepang kan nggak bisa ini ya huruf mati ya. Oh iya. Jadi Zetsu dari Zetsu. Jepangnya. Padahal 3 Z-nya ya. Mm-mm. Nah, tapi Z2. Iya. Apa nih mau dibahas dari Zetsu? Banyak sih. Banyak ya. Apa Banyak. Halunya? Iya, dia Ya, memang halu. Halu. Dia kalau nggak halu nggak bisa menang, Pak. Oh gitu. Dalam serial ini nggak bisa gitu. Si paling halu ya berarti ya. Si paling delusi. Paling delusi. Delusi. Tomat. Jelasin dong, Zetsu itu apa dong? Zetsu itu jadi Kamen Rider terbaru ya setelah Gabu. Iya, setelah Nah, gabung. dia si apa sih main karakternya ini punya kemampuan unik. Kemampuannya itu beda dari MC-MC lainnya. Dia bisa mengendalikan mimpi. Mengendalikan. Lucid Dream. Lucid dream. Lucid dream. Dia bisa sadar di dunia mimpi. Dan Terus- kalau misalkan sadar di dunia mimpi, itu kita bisa minta apapun di situ, Bang. Makanya dia karena pengen bercita-cita buat nolong orang di dunia nyata, dia kalau misalkan nolong orang tuh apes terus. Apes terus. Gagal Makanya terus di ya. episode 1 kan dia mau nolong anak kecil yang diculik, Malah ketabrak jadinya. Ketabrak sama setan ya. Sampai dapet rekor muri. Rekor muri. Apa jadi sialnya itu? Ada kesambar UFO, Iya. digigit hiu, Hmm, ketabrak. Sambar petir juga. Sambar petir juga. iya. Iya, sambar petir kan digabu kan. Oh, digabu. Beda Pak, OVO. Itu UFO. Yang gabu. Iya, tapi UFO terus nyambar petir. 2 kali ya? Iya, kayak gitu. Dia double ampas. Kayak mirip kayak Ryutaro Nogaminya Denno. Ryotaro. Dia kan MC paling ampas gitu. Mm-mm. Bedanya kalau ini ada wibawanya. Ini ya, si ini ya. Iya benar, Takeru Sato. Takeru Sato ya. Bedanya ini masih ada wibawanya kalau pas di dunia mimpi. Gitu. Masih ada wibawanya ya. Ada wibawanya. Tapi cuma halu doang ya. Wibawanya halu berarti. Iya kan? Iya. Tapi ngomong-ngomong udah pada nonton semua nih ya. Sudah. Sudah. Semua ya. Udah dong. Jadi kita kayak mau react juga kayak bakal susah ya. Kita bahas aja lah. Kita bahas aja dia untuk per episodenya ya. Episode. Jadi kayak untuk episode sekarang kan pengenalan karakternya ya, sama pengenalan first hand scene-nya kayak gitu. Sensinya. Kalau untuk saya ini sih ceritanya fresh banget sih. Fresh from the oven ya. Soalnya kayak untuk cerita Kamen Rider yang lainnya sih kayaknya belum pernah nyentuh yang sampai sehalu ini. Sehalu ini sih. Iya. Soalnya udah ngebahas dunia mimpi kan. Ini yang paling jauh sih. Mm-mm. Ini yang paling jauh. Jadi kalaupun misalkan ada sesuatu hal yang lo kok kayak gini, lo kok kayak gitu, ya dunia mimpi. Betul. Berarti bisa dibilang studionya cari aman ya. Iya betul. Lo mau masukin apa aja? Bisa diatur, Bebas. bebas. Sah aja. Sah. Sah aja ya. Gimana para saksi sah? Sah. Good. Bahaya juga nih. Tapi berarti kalau dia mau crossover segala macam pun bisa diatur. Bisa. Bisa. Bisa diatur. Bisa. Bahkan kayaknya kalau dibikin kayak Decade atau Zio keren ya dia. Iya. Dan bisa. make sense Bisa lebih Make sense, masuk make ya. sense. dalam dunianya. Universe mimpi kan. Mm-mm. Cuma sebenarnya sih yang agak disayangkan karena form-formnya kan udah diliatin ya. Iya. Form-formnya itu kayak menurut saya kayak cuma ganti warna doang sih. Warna. Itu malah jadinya saya ngeliat pertama kali posternya itu kayak Kuga, Pak. Kayak Kuga, kayak Kiva juga. Kiva juga. Cuma kalau misalkan Kuga masih selaras, Pak. Iya. Ya, Warnanya berubah, biru berubah semua. Ini kepalanya enggak, Pak. Tetap hijau, Pak. Enggak. Cuman ini kacanya doang ya? Iya, visornya aja. Visornya aja. Visornya sih berubah warnanya. Cuma tetap
di bagian helmetnya tuh masih ada warna hijaunya. Nanggung banget. Nanggung banget gitu. Kenapa sih kayak gitu tuh? Apa Toei nggak mau ngeluarin budget lagi? Jadi kayaknya visornya tuh bisa di setel tuh warna-warnanya. Bisa gitu ya. sih. Pertama kali lihat first hand scene-nya saya keingetan itu Pak, movie-nya Aquaman Pak yang kedua Pak. Film yang itu kan apa? Yang matanya merah gitu. Oh, ya kan? yang ya Kepalanya lonjong itu. kepala lonjong itu. Saya kira tuh LED matanya bisa ngeluarin laser gitu. Mungkin kalau dia mau ngehalu begitu bisa loh. Iya bisa ya. Bisa loh. Tergantung halunya ya. Tergantung halunya. Tergantung halunya ya. All about halu ya. Halu. Yang paling halu dia pemenangnya. Ya, di sini. kuat-kuatan ini ya, kuat-kuatan imajinasi ya Imajinasi. dibikinnya. Kepala halu ya. Dia lulu. Dulu. Cuma ada hal menarik juga tuh pas fightingnya. Narik tanah. Jadi karpet. Wah, itu gear 5 banget tuh. Gear 5 banget. Gear 5 banget tuh. Gear 5 banget sih itu. Udah berasa kayak keinget Luffy versus Kaido. Kaido ya. Iya anjing. Lawan pertamanya Gates lagi ya. Iya. Gates Magnum. Iya, KWA-nya gitu lagi. KW ada gitu ya. Tapi warnanya warna double. Warnanya warna Warna double. double. Hijau ungu gitu. Hijau ungu ya. Hijau ungu. Cuman nggak sepatah double ya. Iya, benar. Dan itu hanya kebetulan kok. Katanya kebetulan, nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Nah, ketemu pancet berarti ya. Jadi gue jokesnya just duso semua. Tapi untuk yang kali ini, scene opening pembukaan awalnya itu harus saya akui top tier. Iya. Oke. Kayak nggak nonton Kamen Rider sih. Kayak lagi nonton serial apa gitu. Detektif. Detektif. Gitu. Kayak nonton Lupin kayak gitu. Iya, betul. Conan. Sebelum akhirnya kita bangun dari mimpi itu. Sebelum akhirnya bangun dari mimpi. Tapi asli sih saya first impression saya waktu pas tadi nonton ya ini udah keren nih, wah kayaknya agent nih gitu kan ya kan. Oke lah kalau misalnya kita bisa ranya logic nggak akan masuk gitu ya. Peluru karet kena kepala mental, kena besi tembus anjing. Tapi ternyata dipatahkan oh ini mimpi, oke. Ini mimpi, oke. Anjir, delusi bangke. Makanya ini susah dipatahin sebenarnya. Susah dipatahin. Kalau misalnya, lo kok kayak gini, susah, nggak bisa kayak gitu. Loh kan ini mimpi. Kata Toei ya gitu. Iya. Sah-sah aja dong. Bukan kata Toei, kata Yuya. Kata Yuya. Suka-suka Yuya. Yuya. Suka-suka Yuya. SSY ya. Atau Tapi memang ngomong-ngomong Yuya ya, banyak banget tuh fans-fans yang wah Yuya lagi nih, pasti nyimeng gitu kan. Iya. Tapi dia memasak di episode 1. Bagus. He's cooking. Sebenarnya sih kalau misalkan dibilang bagus, kayaknya Yuya juga pas kemarin episode 1 kayak bagus-bagus semua sih. Zero One ya, XN. Gits. Iya sih bener ya, bagus Iya. ya. Gits. Ahlinya awal-awal berarti. Awalnya bagus-bagus semua tuh, kayak XN aja tuh sampai pertengahan lawan Game Deus tuh udah bagus banget. Iya. Udah bagus banget, tapi setelah Game Deus kalah, wah ampas banget di sana tuh. Muncul sama Kronos. Kronos ya. Arc Paling yang gak jelas rada sih. berat itu. Iya. Terlalu berat. Padahal udah bagus tuh, kenapa apa sih kalau misalkan Game Deus tuh jadi last bossnya. Kayak gitu. Cuma pas kelar, kenapa nongol Kronos kayak gitu. Kenapa nggak dilanjutin aja Game Deusnya kayak gitu tuh. Iya. Virusnya tetap ada dan berkembang biak jadinya kayak gitu kan, kayak lebih seru sih. Gahar gitu virusnya. Ya, semoga sih di Zetsu nggak nyimeng tapi mimpi. Suka-suka. Suka-suka Yuya. Berat juga nih. Kayaknya nggak kuat ya itu buat bayar Yuyanya itu. Nah, kan si Baku kan untuk kode agentnya kan 7 ya. Seven. Seven Tujuh ya? dia. Berarti kemungkinan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Wah. Harusnya. Kan komandannya kan zero kan. Zero. Kayak anjing ya. Iya. Bukan kayak anjing bener. Iya. Kalau di SPD kan 0000. Iya, memang. Kruger ya? Krugernya kan anjing kan. Itu kan kodenya 0 kan. Iya. Itu kan jokesnya begitu kan. Saya mikirnya komandannya ini Ultraman Zero. 0 ya. Makanya dia berbayang gitu. Bocil kematian ya. 0 ya. Ultraman bocil emang. Ultraman bocil. Tapi kayaknya kapan-kapan harusnya Toei bikin seriesnya disatuin sih ya. Jangan cuma movie aja ya. Iya. Dulu pernah loh begitu yang Ultraman versus Kamen Rider.
Tapi itu kan movie sih. Movie memang. Iya. Jadi Kalau movie udah sering sih. Kamen movie Rider-nya di pakai crossover. yang Z. Zo gitu. Ya Jadi kayak ada series yang satu universe ada semua. iya, kayak hero-nya seru sih gitu ya. itu, Cuma memang kan beda ini ya. Beda PH BH. Kalau Ultraman Suburaya. 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 Makanya dia selalu subur. Ya sama sih Sentai sama Sentai sama Kamen Rider masih sama. Toei. Terus gimana Prem? Menurut kamu Prem? awalnya skeptis Pak. Saya itu sama Kamen Rider Zetsu nih. Kan ada conference tuh. Ya biasalah para cast-nya ya. Iya. Nah, ya si Baku ini kok rada ngondek gitu tuh tangannya. Waduh, ini di film dia ngondek enggak ya? Tapi pas eksekusi di episode 1, wah gila cakep sih. Keren gitu. Jadi apa ya? Apakah ngondeknya hanya kebiasaan dia karena pernah main di BL gitu? Tapi ini enggak sih ini sih menurut saya sekilas dia tuh mirip Patran Ichigo. Enggak, kalau Padran Ichigo nggak mirip. Karena Padran Ichigo kan dia apa ya? Mukanya si Baku. Lebih ke Padran Sangonya nggak sih yang hijau gitu? Enggak, Enggak ya? beda. Pak Ichigo sih kalau kata saya agak-agak mirip dikit sih, Coba cek. Kalau saya ngelihatnya lebih miripnya ke Kiryu Sento. Kirisento. Karena rambutnya memang Kalau sama iya, tingkahnya. Iya, kalau rambutnya iya. Rambut dan tingkah nyelenehnya gitu. Rambutnya tegang ya. Rambutnya sangat powerful ya. Iya. Nah tapi itu kalau misalkan si Sento kan rambutnya kenapa bisa berdiri kan pas dia lagi nemu ini nih inspirasi, Inspirasi ya, gitu. buat bikin sesuatu gitu. Betul. Nah ini apa nih kayak gitu tuh? Pas halunya memuncak kah? Kayaknya ya. Karena pas battle di awal kan ditunjukin rambutnya itu kayak jadi radar. Jadi rada. Atau ini GR. GR. GR jadi kayak kan ada Sinemu kan. Oh. Jadi dia kayak nih gue nih keren nih, ting gitu. Soalnya pas kalau dari halunya tinggi, battle kan nggak berdiri tuh rambutnya di belakang episode itu kan. Di depan helm kan? Enggak, kan sebelum bensin nggak ada twing gitu tuh nggak ada. Halunya masih kurang berarti. Kurang. Tapi ngelihat nggak sih preview si Zetsu ini pas ketika formnya beda-beda henshinnya? Iya, formnya Lihat. beda-beda. Tangannya posisinya berubah-ubah Iya. tergantung. Jadi formnya. dia gaya henshinnya beda-beda semua, Beda-beda. nggak sama. Jadi setiap formnya tuh beda. Itu sih yang uniknya lagi di situ. Kalau saya pas ngeliat form itu kalau nggak salah yang pisikam itu kan dia begini. Terus tuh yang itu tuh yang biru gitu begini kalau nggak salah. Gini nggak salah sih. Ada gini Ada aja yang kalau nggak salah. kelas gitu juga. Keren sih kan dia apa ya? Agen banget gitu dengan pakaiannya agen gitu. Dalam dunia mimpi tapi saya nggak. Jadi pertanyaannya tuh nanti kedepannya bakal gimana nih kan di dunia mimpi tapi mimpinya bisa ngaruh ke dunia real life gitu. Nah kan itu dia pas dapet sabukan dari dunia mimpi nih sabuknya pas bangun Ke bawah. ke bawah gitu. Tapi kalau nggak salah sih di episode pertama itu udah ada beberapa kasus yang entah itu orang hilang atau meninggal gitu. Iya. Pas itu tuh si detektif siapa gitu tuh ngomong tuh. Berarti kan itu kan bakal Terjadi lagi. bakal maksudnya Terulang. ada kesinambungan di situnya. Cuma yang jadi pertanyaan nightmare-nya ini dari mana nanti? Asal usulnya gitu. Asal usulnya. Dan kenapa si DTV udah tahu kalau musuhnya adalah nightmare? Nah itu. Dan mungkin jangan-jangan pas dia nyari tahu yang mobil itu kan kecelakaan mobil kan. Pas dia buka nggak ada orangnya. Jangan-jangan itu dia udah ngatat kalau ini teori liar sih hitungannya. Kayaknya orang-orang yang kemakan nightmare itu nanti lenyap dari dunia nyata. Iya, kayaknya sih itu. Makanya mungkin dia nungguin di kamar rawatnya si Baku kalau Baku ngilang Kalau ngilang. gitu. Dan dia sempat ngeliatin ya apa sih build-nya ya? Beratnya gitu. Iya, ini pas. gitu tuh. Kayak menemukan penemuan. Ini bukti yang papa Iya. cari. Papa cari. Papa mau 3. Mahal pak. Mahal aja. CSM-nya mahal. Ya nanti Alpha beli. Alpha beli. Pokoknya semua CSM Kamen Rider Alpha beli. Mantap. No. Nah, terus kayak apa sih namanya dari runtutannya juga yang paling saya suka tuh
ketika si Baku ini sadar di mimpinya, terus masuk ke lucid dream, terus pas masuk ke kantor Zero-nya ini sih, yang kayaknya wah ini benar-benar apa ya, penceritaan lucid dream banget gitu. Lucid dream kan kalau misalkan dia sadar bahwa di dunia mimpi itu dan beberapa menit terus masih sadar, itu bisa masuk ke perpustakaan dunia kan di situ. Sama aja kayak di situ di Kamen Rider Zetsu kan si Baku ini sadar lucid dreamnya, terus langsung masuk ke kantornya si Zero. Keren sih itu. Jadi ini banyak referensinya juga ya. Banyak referensinya Full juga of di situ. referensi. Jangan Zero adalah Philip. Agak berat ya. Agak berat ya. Tapi kayak kalau misalkan apa sih ngundang case-case Kamen Rider sebelumnya kayaknya seru lagi sih. Seru, bisa. Cuma sejauh ini kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada bocoran ya. Biasanya kalau misalkan ada case-case Kamen Rider sebelumnya kan pasti ada bocorannya tuh, kayak waktu Dan Zio. ditambah ini kan Kamen Rider pertama yang ditayangkan secara global gitu. Jadi mungkin staffnya lebih fokus buat mencari fan service yang levelnya global, yang relate bagi orang umum gitu, bukan cuma audiens Jepang aja. Makanya kan temanya mimpi kan, jadi semua orang mungkin lebih relate, oh mimpi gitu. Nanti dikecam lagi sama Mainland. Wah, tapi udah fan sama Mainland makanya. Kan makanya kenapa kali ini syutingnya lebih dulu kan biar ini lolos sensor di Mainland. Mainland ya. Yoi. Jadi udah lolos sensor dia. Tapi yang keren juga di Zetsu ini adalah, semoga aja seterusnya demikian gitu, adalah battle-nya in the dark, in the night. Konsisten kayak episode pertama ya. Iya. Konsisten kayak. Kalau Harusnya misalkan ya. kalau misalkan iya bener, battle berikutnya selalu di malam hari gitu, feel-nya keren sih. Tapi mungkin kayaknya kalau misalkan si Nightmare ini bisa keluar dari dunia nyata ya tidak menutup kemungkinan di siang hari sih Bisa nanti. jadi sih. Karena si Baku kayaknya nggak bakal bisa ngubah langsung jadi malam tuh. Iya. Itu. Berarti kalau misalnya sebenarnya karena ini kan kekuatannya kan di lucid dream-nya ya. Betul. Kalau misalkan terus-terusan di dunia mimpi dia OP terus harusnya. Harusnya OP terus. Nggak bisa kalah. Kecuali musuhnya lebih halu. Iya. Bisa. Berarti kalau misalnya kayak gitu Rider lagi musuhnya. Lagi harusnya. Yang orang bisa lucid dream lagi. Betul. Ya kan belum keluar Secondary Rider sama Third Rider-nya. Baru ditunjukin tuh ini Namanya? tokoh yang itu, yang merah tadi itu. Yesu kalau nggak salah namanya second ridernya. Yesu namanya. Yang paling memorable atau yang paling poin utama disukai di season di episode pertama apa nih? Nemu. Setuju. Apanya nih? Aman gak ya? Suka apanya nih? Suka apanya? Yang paling Berkesan berkesan di berkesan. episode pertama. Gitu. Nemu, aman gak ya? Anjir. Tapi Nemo kan ini di sinopsisnya dia bakal jadi target dari Nightmare terus nih. Kayaknya di Kuncen, Pak. Kuncen ya. Kuncen mimpi. Kuncen Jawa. Nah, Nemo ini antara kuncen atau dia itu Beban nih. Beban. Kayak Ashley anjir. Beban sih. Kayak Ashley. Beban. Ashley. Kalau kita udah ngomongin beban pasti Ashley. Tapi kalau bahayanya Yuya, Henshin nih Nemu nanti. Bisa jadi. Iya. Jadi Fourth Rider kan biasanya kan. ya minimal jadi monster lah. Minimal ya. Minimal jadi Minimal. monster. Yuya kan berarti X8. Piko papa apa namanya? Iya. Terus apa lagi sih? X8. Zero One. Zero One kan jadi Sisu jadi Zero Two. Terus apa lagi? Gates. Gates. Kids? Enggak. Nggak ada gitu. Emang enggak sih? Udah dilempar ke Nago. Nago, dilempar Nggak, soalnya gitu udah terlalu banyak ridernya. Iya, rider udah Terlalu banyak. banyak itu, banyak banget Enggak ridernya. dikasih aja dulu. Enggak dapat Gates aset. tuh ketiga ya? Apanya? Tapi OP tetap Bukan aja. maksudnya generasi Empat. Rewanya? Rewanya keempat ya? Keempat. Keempat. Kan Zero One, Saber. Saber, Cyber, terus Revise, Revise, baru Kids. Gates. Terus Gabu. belum, itu dulu Gacan. Oh iya, Gacat dulu. Gacat. Gacat. Berarti ini ketujuh ya? Jersey ketujuh ya? Ya, kalau 777. Iya. Itu Oh, tujuh pas banget ya Kamen Rider ke-7. Iya, Iya. iya. Oh, kenapa Seven ya di situ ya? Bisa. Semuanya gacha semua ya. Yang kali ini gacha sih. 777 jackpot. Jangan-jangan salah satu formnya nanti jackpot. Enggak, maksudnya Reiwa ini kok banyak itu ya, banyak iya. Banyak gacha.
Iya. Iya. Kids ada gacha. Gitu gacha, yang Fever. Fever gacha, ya kan. Terus gacha udah jelas udah dari namanya gacha. Jualannya pun Iya, gacha. Iya, jualannya juga Gacha. 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 Ya. Tapi gacha juga final formnya kekuatannya halu juga, Pak. Halo. Tiba-tiba muncul. Si itunya bel Dia warna jadi merah. dewa Iya. deh sebenarnya di situ. Kalau gacha art. Kan emang ini apa sih namanya? Kayak fantasi gitu. Alchemist ya. Cuman yang disayangkan itu Pak, muncul di movie Kids itu dia pakai alchemy, battle-nya di seriesnya nggak ada sama sekali. Iya. Itu mungkin time skipnya kebalik itu sebenarnya. Balik ya. Jadi yang muncul di seri gitu tuh sebenarnya yang udah pro alchemist. Yang sudah selesai serinya. Iya, gitu. Kebalik sebenarnya. Lebih masuk gitu sebenarnya. Cuma kalau Zetsu ini muncul di GAP pas gitu. Memang dia lagi orang nyari kerja yang apes aja gitu kan. Oh, iya. Nggak kayak si Kemunculan di serialnya gitu. Di movie juga dia muncul. movie-nya belum ya, belum Di kita movie. belum lihat ya. Di movie itu muncul pas Hanto lagi naik sepeda tuh. Dan diserang monster. Dia diserang nightmare kan. Nightmare. Heeh. Dan ditunjukin juga dia bisa ngebelah apa sih kotanya jadi begini gitu. Iya. Kotanya jadi dibalik. Heeh. Wah. Dan masuk ke mimpinya si Hantonya ini, Iya, hantunya. si Jetsunya itu. Oh berarti nanti juga bakal begitu ya? Iya, pasti kayak gitu. ya. Masuk ke mimpi orang ya. Heeh. Mirip-mirip kayak Wizard juga ya. Iya. Ada miripnya. Ikut campur mimpi orang. Betul. Ya. Ya kayaknya kalau misalkan semua Kamen Rider emang ikut campur urusan orang semua sih. Iya nggak salah sih. Ya. Kayak gitu. Ada yang nggak ikut campur sih, tapi dipaksa ikut campur. Apa? Faiz. Faiz mah hidup tenang doang kok dia. Oh iya. Heeh. Dia dipaksa ikut campur urusan orang. Disuruh jadi Kamen Rider Iya. ya. Awalnya kan nggak mau ya. Gak mau dia. Si Takuminya. So, gimana Pak jadi Pak? Setelah syuting itu Pak, jadi Kamen Rider, Pak? Rider, Pak. Seneng sih saya, Pak. Soalnya saya menunggu Kamen Rider yang kayaknya saya banget kayak gitu. Kan itu kan ada unsur One Piece juga Pak, sesuai dengan Iya, kan? memang. Iya. Dia juga mukulnya tuh kayak gear berapanya Luffy sih yang lompat tangan dulu gitu sama lompat kaki. Apa Enggak, gear 2? nanti gear juga dia Bukan punya gear. kekuatan bisa mulur juga pakai karet. Karet. Heeh. Kayak gitu si Jetsu ini. 2. Wah, Kayaknya Oda masuk deh. udah masuk ya gini ya. Nanti apa namanya? Penuh plot twist ya tiba-tiba ya. Penuh plot twist ya. Tapi kalau diingat-ingat Nemo itu kayak putri banteng Indonesia. Waduh. Kan warna merah tuh. Di episode ini ya. Kayak tidak semuanya merah deh. Tidak semuanya merah deh. Setidaknya tidak ada tanda lahir kehilalatnya ya. Kemarin juga Bava ungu warnanya. Terinfeksi. Terinfeksi Yamato ya. Jamato. Emang episode 1 ini banyak hal yang Masih jadi masih misteri. jadi misteri gitu. Kayak kita udah dibuatin, bukan dibuatin, kita udah dikasih tahu cara kerja dunianya. Kita udah diliatin juga powernya si Zetsu kayak gimana, Iya. cara kerjanya gimana gitu. Kayak kita disuruh mikir nanti bakalan lebih gimana nih berkembangnya nih. Apalagi kita udah dikasih spill semua form basicnya dia gitu. Yang ada warna apa sih? Ada warna merah tuh pisikam ya. Hijau merah. Red, Iya. hijau merah, Hijau merah, red, biru merah, Terus biru, biru. biru, tuh biru putih. apa sih? Stream. hitam hijau. Stream. biru hitam hijau. Terus ada hijau tuh Esprim gitu ya. Stream. Sama ungu tuh Ungu. teknolom gitu. Teknologi ya? Teknologi ya? Betul. Tapi tuh pas yang ungu tuh dia bisa jadi kecil tuh. Ant-Man Heeh. Jadinya. Kayak Ant-Man kayak gitu. banyak Referensi dari segala macam era ya, dari segala macam iya. dunia ya, universe ya. dan dikaitin sama yang kayak Marvel DC juga. Marvel dan DC biar nyambung sama yang luar gitu. Oh gitu. Oh benar. Karena internasional juga. Internasional gitu. Zetsu. Soalnya emang apa ya, dari pas awal kemunculan trailernya juga udah kayak eksklusif banget sih. Nggak kayak Kamen Rider sebelumnya. Kayak yang lebih wah gitu. Pas ngeliat episode satunya juga sama, kayak wah ini beda banget dari apa sih namanya, segi actionnya, terus penggambarannya pakai gitu. Udah kayak nonton ini sih, lebih ke apa namanya, kayak layar lebar kayak gitu. Ya, lebar. BTW ya, 2 rider sebelumnya itu kita kayaknya nggak nemu ada Dark Rider gitu. Ya kayak kan biasanya setiap main karakter punya rider yang kelamnya. Iya. Nah ini nggak ada nih 2. Apakah Zetsu ada atau enggak?
Gav tuh masih ada bitter Gavnya nggak sih? Tapi kan bukan bukan di di main karakternya. main karakternya. Kan kayak kalau Berserk form. Iya, berserk formnya Berserk gitu. form. Berserk formnya. Kayak kalau misalnya Ryuki ada Ryuga gitu kan. Soalnya kayak misalkan episode 1 ini masih nanggung banget sih sebenarnya sih. Nanggung banget. Jadi kayak untuk masih dikasih ini dulu lah, popcorn snack gitu. iya. Jadi pembahasannya juga benar-benar masih susah banget buat diulik sih. Iya. Karena emang masih banyak yang jadi pertanyaan gitu. Kayak si detektif itu kenapa kok bisa tahu Nightmare kayak gitu. Langsung nyebut gitu. Apakah dia ini penggemar Avenged Sevenfold? Enggak ada. Wow. Atau dia pemimpin Nightmare. Ya kalau pemimpin kayaknya terlalu jauh sih sebenarnya. Tapi kalau yang kita baca kayaknya pernah ada juga di Kamen Rider sebelumnya gitu loh. Kayak dulunya pernah ada sebelumnya si Zetsu gitu ya kan. Kamen Rider sebelumnya atau yang bagian dari kepolisiannya gitu, detektifnya gitu tuh, yang nyelidikin Nightmare tapi nggak bisa balik gitu. Nah, jadi nanti pas nanti tengah-tengah ketemu gitu kan, muncul lagi kayak anti-hero nya tuh. Oh. Iya, anti-hero. Kalau misalnya di Double kan ada Skull kan. Nah, Skull kan tadinya emang perannya si Double itu dulunya diperanin sama Skull. Iya kan? Tapi Skullnya sendiri kan nggak tahu ngilang kemana gitu kan, muncul di pas itu dia juga ngelawan musuh yang sama si Double-nya juga gitu. Nah, kayaknya Zetsu juga bakal ngambil referensi dari situ nih. Buat anti-hero-nya. Atau bisa jadi kayak Build yang kira kita baik ternyata last boss. Masalah bos. Tapi udah kelihatan dari situ kan, dari ininya. Liciknya ya. Iya, liciknya. Soalnya kalau di Tapi sini liciknya juga nggak di awal sih, Pak. di Kayak tengah, episode 9-an gitu baru. tapi kelihatan. kalau buat yang kalau si Build kasusnya memang dari awal kita sudah dikasih tease kalau Master itu bukan orang sembarangan. Kan di episode pertama kan dia pas nonton dari tab gitu kan. Terus tabnya kan dia gulung jadi buat garuk Iya. punggung gitu. episode Jadi- 1. Iya, dia Lupa saya. dari awal emang sudah dikasih tahu ini bukan makhluk sembarangan, tapi kita nggak tahu dia apaan gitu. Yang kita curiga itu sama kayak teman-teman build-nya kan, maksudnya. Kok dia bisa tahu sih base match-nya gitu. Ya. Nah, kalau di sini kayaknya buat plot itu rada sulit karena kita baru digambarin yang dekatnya tuh hanya si adiknya doang gitu. Iya. Satu timnya tuh Satu ya. timnya. Nah, cuman nanti kayaknya bakal Adiknya satu tim. Ya kan yang partnernya dia tuh saat ini cuma adiknya doang gitu. Partner si Baku. Baku. Sebaku gitu. Dan Zero nanti mungkin kalau ketemu lagi di dalam mimpi. Apakah adiknya salah satu agen? Kayaknya dia lebih ke agen telur sih, Pak. agen telur. Agen telur. Gitu. Sama agen minyak sih. Enggak. Adiknya itu yang meng-carry kakaknya di dunia nyata. Iya. Nah, tapi kalau menurut gue jadinya jatuhnya kayak ini, kayak si Drive. Awal kan Drive dulu nih, ya kan? Tapi dari kepolisian, ya kan? Nah, kalau yang ini kan misalnya dia bukan siapa-siapa tapi direkrut jadi detektif kan. Nah, punya kayak tim khusus nih di detektif ini nih. Nah, untuk nyelidikin Nightmare. Bisa jadi. Gitu. Bisa Jadi. Iya kan? Nah, jatuhnya jadi nyampur gitu plotnya, semuanya ada semua di situ. Patut dinanti sih memang ini apakah semua orang kebagian plotnya sendiri-sendiri gitu. Ataukah plotnya berat di main karakter doang. Cuman ya kan kalau misalnya kita bisa lihat nih dari alur-alur yang sebelumnya, kalau yang si siapa namanya ya, Yang mana? Kamen Rider yang ada berulang juga tuh plotnya tuh. Yang apa? Yang berulang juga plotnya. Jadi secondary-nya dulu yang udah ada gitu kan. Tapi terus di kayak datang dari mana si MC-nya ini gitu kan. Kayak Blade. Sebenarnya kalau misalnya kan? kayak gitu, Itu Gaf juga kayak gitu, Pak. Iya, jadi kan Valenya udah dulu kan. Jadi atau mungkin yang udah berubah lebih dulu maksudnya. yang berubah. Yang udah berubah lebih dulu gitu kan, kayak misalnya Garen dulu baru Blade gitu ya kan. Terus si siapa namanya? Ada lagi yang kayak gitu lagi tuh.
Kalau di Z sih Ini mungkin ya. Ryuki. Iya, Ryuki. Berarti gitu. Dan juga sebenarnya begitu sih. Yang hijau dulu aslinya. Tapi jauh Jauh, banget. tapi Jauh banget. baru dikasih tahu backstory. Di Z juga mungkin karena kan dia langsung agen nomor 7 kan. Iya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya malah firasatnya jangan-jangan kenapa dia agen nomor 7 bisa jadi 1 sampai 6-nya itu sudah dead semua. Panis gitu. Jadi jatuhnya kayak MHA ya. Iya, Penerus ya. penerus gitu. Iya. Ini orang 7 ini. 7. Bisa Oh, jadi kayak di sini. Boku no Hero. Iya, MHA, My Hero Academia. Ya kan? Oh, terus makanya disambut Zero-nya akhirnya kamu datang juga. Iya, gitu. Kayak udah lama nih nggak ada. Nungguin. Iya, bisa jadi kayak gitu. Kayak peperangan antara Zero sama Nightmare ini udah jadi lama sekali gitu. Cuma apa sih teori kayak gitu terbantahkan ketika secondary rider-nya muncul. Muncul. Dia punya nama agennya nomor berapa nih gitu. Kecuali ternyata agen nomor 8. Nah, kalau ke-8 berarti Bener bisa nih, jadi satu iya lagi. benar. 1 sampai 6-nya udah Diculik Dead. atau Atau mati. mungkin lah ya. bukan agen sama sekali bisa jadi. Tapi si Nox ini gimana nih? dia kayaknya antek-anteknya deh. Anteknya. Ada kamera. Kalau Kayaknya sih. lihat dari cara dia berinteraksi di episode ini, kayaknya dia di pihak musuh sepertinya. Iya. Iya. Cuma tidak menutup kemungkinan bakal jadi Baik, Kawan. kawan. rider ketiga. Kayak Bisa Woz. jadi. Bisa Kayak jadi. Woz kan aslinya kan itu dibagi jadi dua kan, ada Woz Woz putih sama putih. Woz hitam kan. Iya. Nah, Woz yang hitamnya kan dia ke pihaknya apa? Dia yang nggak hasut si siapa namanya? Si yang was hitam tuh ngasut si tokoh utama MC. Ah, Yang was putih itu dia ngasut si rider kedua. Heeh. Biar dapet Gaze. biar Gaze. dapet Gaze revive. iya. Oh, bisa jadi, Pak. Soalnya si Nightmare ini kalau dari gelagatnya Nox tuh ya, bahwasanya mimpi buruk tuh akan menguasai kalian. Kayaknya dia tuh korban mimpi buruk. Tapi yang nggak mati atau gimana makanya jadi bawahannya. Iya. Si Nightmare. Nah, pas ngelihat si Baku, mungkin ya, kok dia bisa ngelawan Nightmare ya, bisa ngelawan mimpi buruk gitu. Dia bisa menguasai mimpinya dia. Jadi kayaknya sadar nih dia nanti. Mungkin. Jadi rider ketiga ya. Bisa jadi. tapi kalau apa sih namanya? Firasat saya sih dia bakal jadi Kamen Rider sih. Entah itu dia jadi Kamen Rider jahat dulu baru join gitu. Bisa jadi. Kayak si Fram. Iya. Fram. Ram itu kan awalnya dia hitungannya jahat. Ada kutip. Nah, udah. Berarti kayak itu ya, kayak yang di Kamen Rider yang Agito. Gil. Iya, Gil. Kamen Ridernya Gills. Iya. Heels. Kayak gitu kan dia kan apa rider ketiga tapi nyampur anti hero juga. Kayak dia punya goalsnya sendiri. Iya, dia punya goals sendiri. Sama kayak Kamen Rider Necron yang di Ghost. Iya, Ghost punya sendiri juga. Ngomong-ngomong bos, Baku ini adalah yang kedua harus mati dulu baru jadi Kamen Rider. Hitungannya kan si Zetsu ini sempat 0 kan detak jantungnya. Iya, tapi kalau misalkan harus mati dulu kayaknya enggak deh. Enggak. Iya. Harusnya ya. Karena ini mimpi. Karena mimpi. Karena mimpi. Tapi kebetulan mati dulu. Kebetulan. Karena habis kecelakaan. Iya. Cuma di sosmed tuh udah berseliweran episode pertamanya Gabu sama Jetsu. Perbandingannya. Episode Gabu itu si Soma ditabrak mobil tuh nggak mati, mobilnya malah rusak. meme-nya. Iya. Meme-nya kayak gitu. Ini kita berak Ya, lagi. karena kan si Kalau Soma kan bukan manusia. Bukan manusia tulen. Bukan manusia. Ngomong-ngomong Nightmare, kan biasanya kan musuh-musuh di Kamen Rider kan punya tematik tersendiri gitu loh. Kan kalau kayak di Revise kan paling jelas itu kan origami tuh. Kayak kertas gitu kan. Iya. Nah, kalau di apa ya? Kalau kayak di Gotchard kan dia kayak semacam alkemis besi-besi gitu kan. Nah, kalau di Zetsu dia itu tematiknya apa sebenarnya? Nightmare ini. Monster iya. mimpi. Kayaknya tematiknya ini senjata deh. Woi. Senjata. Kan gun Nightmare. Terus yang kedua tuh dari film namanya bom. Bom Nightmare. Bisa jadi shotgun Nightmare, bazooka Nightmare. Cuma saya suka banget tuh di apa sih namanya scene yang pas si Bakunya mimpi buruk tuh. Iya. Wah itu pindah-pindah ini kan apa sih alamnya kayak gitu tuh. Alamnya ya. Kayak
ya mimpi buruk seburuk itu sih. Seburuk itu. Seburuk itu Seburuk sih. itu. Gitu. Makanya dari relate sekali ya. Kadang kalau misalkan lagi mimpi buruk kan mau mukul orang aja tuh susah, Iya, gitu tuh. betul. Iya kan? Atau misalkan mau ngomong susah kayak gitu tuh. Menggambarannya kan kayak gitu. Bahkan sampai berkeringat ya. Bangun-bangun tuh basah gitu. Basah ya. Iya. Basah keringat. Keringat. Ya. Kalau Alfa beda. beda. Kalau Alfa beda. Oke, kayaknya cukup ya, sekian aja ya. Atau Sudah. pengalaman- Melenceng jauh. Sudah cukup dan R-nya sangat kuat sekali. Buat teman-teman tulis pendapat kalian tentang Kamen Rider Zetsu gimana? Episode awalnya kayak gimana? Bisa like, bisa komen. Pendapat kalian tuh kayak gimana nih untuk episode awal Zetsu? Kira-kira referensi apa lagi yang bakal keluar ya Megumi ya? Nanti coba kalian tebak di komen ya. Tulis di komen ya. Jangan lupa like juga dan juga subscribe ya. Jangan lupa loncengnya dinyalain. Oke? Karena jajannya udah terlalu banyak ini aja. Ini baru episode pertama soalnya. Iya, belum ada yang bisa kita tekan. Walaupun terkaya udah banyak ya. Referensinya udah banyak ya. Kayak Jojo ya. Terlalu penuh, Pak. Terlalu penuh. Soalnya terlalu banyak menerka-nerka. Kayak gitu. Cuma bakal dilihat aja nanti next episode-nya. Teori-teorinya bener apa enggak nih? Coba. Ya. Oke, cukup segitu aja untuk video kali ini. Thank you Megumi. Arigatou.